Kita kan sering banget dengar ya, kalau mau sukses itu ya harus kerja keras, banting tulang. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara yang lebih cerdas? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah model bisnis yang kelihatannya males, padahal sebetulnya ini soal efisiensi tingkat dewa. Kita bicara soal menghasilkan pendapatan gede dengan usaha yang jauh lebih masuk akal. Nah, ini dia intinya. Kita perlu geser sedikit cara pandang kita. Ini bukan tentang nggak ngapa-ngapain, tapi tentang ngerjain hal yang benar-benar penting dengan cara yang paling efisien. Pola pikir strategis inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Ini nih pertanyaan utamanya ya kan, apa bisnis macam ini cuma ada di cerita-cerita aja? Atau beneran bisa kita bangun di dunia nyata? Pertanyaan ini penting banget dan saya janji setelah dengerin penjelasan ini sampai habis, kalian bakal dapat jawabannya. Oke, untuk menemukan bisnis yang ideal, kita harus ngerti dulu nih, apa sih masalahnya bisnis-bisnis konvensional? Hampir semuanya itu kejebak di 5 rintangan besar yang sama. Yuk, kita bedah satu persatu. Ini dia 5 meter kita. Setiap model bisnis itu bisa kita kasih rapor berdasarkan 5 variabel ini. Anggap aja ini cara kita menilai sebuah ide bisnis. Coba kita lihat, gimana sih skornya bisnis tradisional? Bisnis tradisional, kayak restoran atau toko baju gitu, biasanya nilainya ya kurang bagus, modalnya gede banget, mau buka cabang kedua, wah biayanya mahal dan prosesnya ribet. Operasional hariannya nguras energi, risikonya tinggi kalau gagal, dan yang paling bikin frustrasi, margin untungnya tipis banget. Ini jalan yang berat, beneran deh. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, yuk kita pindah ke alam mimpi. Gimana kalau kita bisa membalikan semua rintangan tadi? Kira-kira, wujud bisnis yang sempurna itu kayak apa ya kalau kita rancang dari awal? Coba deh bayangin ini. Bisnis yang modalnya hampir nol, bisa tumbuh segede apapun tanpa batas, jalan sendiri secara otomatis pas kita lagi tidur, hampir nggak ada risiko rugi, dan hampir semua pemasukan jadi keuntungan bersih. Kedengerannya terlalu indah untuk jadi kenyataan kan? Jadi, apa kita cuma lagi berhayal aja? Apa model bisnis impian ini beneran ada di luar sana? Atau kita harus bangun dan kembali ke realita bisnis yang sulit tadi? Jawabannya, ada. Dan modal bisnis itu adalah produk digital. Inilah jawaban yang mencentang semua kotak di daftar fantasi kita tadi. Sekarang mari kita buktikan gimana caranya, satu persatu. Gampangnya gini deh, kalian punya keahlian, apa aja, mau itu masak, ngatur keuangan, desain grafis, lalu kalian kemas pengetahuan itu dalam format digital. Bisa jadi e-book, video kursus, atau template. Kuncinya adalah, kalian buatnya cuma sekali, tapi bisa dijual ribuan kali tanpa batas. Yuk kita cek variabel pertama, modal. Untuk bikin produk digital, kalian nggak perlu sewa pabrik atau gudang. Kalian bisa mulai cuma pakai laptop, bahkan smartphone yang kalian pegang sekarang. Platform buat jualannya pun banyak yang gratis. Jadi hambatan modal untuk mulai itu hampir nggak ada. Sekarang kita ngomongin skalabilitas. Nah, ini bagian yang paling mengubah segalanya. Coba bandingin. Jual buku fisik sama e-book. Kalau mau jual buku fisik kedua, kalian harus cetak lagi kan? Ada biaya produksi lagi. Tapi e-book tinggal kirim salinan file yang sama. Biaya untuk jual salinan kedua, ketiga, atau ke1 juta itu nol. Inilah yang kita sebut skalabilitas tak terbatas. Terus gimana sama operasional hariannya? Lupakan pusingnya ngurus stok atau pengiriman barang. Sekali produk digital kalian jadi, sistem penjualan online bisa ngurusin pembayaran dan pengiriman file ke pembeli secara otomatis, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tugas utama kalian jadi cuma satu, promosi. Soal resiko, jadi jelas banget kan sekarang? Karena modal awalnya kecil banget, ya resiko finansialnya juga ikut kecil. Nggak akan ada cerita tumpukan barang nggak laku di gudang. Kerugian terburuk kalian mungkin cuma waktu yang udah diinvestasikan, bukan uang jutaan rupiah. Oke, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua kemudahan tadi, seberapa banyak sih duit yang beneran bisa kita kantongin? Yuk kita bahas margin keuntungan. Kalau bisnis restoran, dari setiap Rp100.000 yang masuk, setelah dipotong ini itu biaya bahan, gaji, sewa, untung bersihnya mungkin cuma sekitar Rp15.000. Merek fashion bisa lebih rendah lagi mungkin, cuma sekitar 10%. Biaya produksi, marketing, logistik itu makan porsi yang besar banget dari omset. Dan inilah puncaknya. Untuk produk digital, karena nggak ada biaya produksi per barang, nggak ada biaya kirim, margin keuntungannya bisa sampai
99%. Dari setiap Rp100.000 omset, Rp99.000 bisa jadi keuntungan bersih kalian. Ini benar-benar game changer. Nah, sekarang kalian mungkin mikir, idenya sih keren, tapi saya harus mulai dari mana? Tenang, disinilah AI masuk. AI itu bisa jadi asisten pribadi kalian buat ngubah ide jadi produk beneran, bahkan kalau kalian ngerasa nggak punya keahlian yang wow banget. Gak usah merasa kewalahan, prosesnya bisa kita sederhanakan jadi peta jalan kayak gini. Mulai dari cari ide bareng AI, bikin kerangka produknya, isi kontennya, siapin toko online gratis, terus mulai jualan deh. Ini bikin prosesnya jadi jauh lebih gampang dan terasa mungkin. Poin terpenting dari semua ini adalah waktu. Ingat nggak waktu Instagram baru muncul di 2011 atau TikTok di 2019? Banyak yang meremehkan, tapi mereka yang masuk duluan panennya paling besar. Nah, saat ini pasar produk digital itu masih kayak lautan biru, masih luas dan belum terlalu ramai. Jangan nunggu sampai lautan ini jadi merah alias penuh sesak sama persaingan. Penjelasan ini ngasih kalian informasi. Tapi informasi aja nggak cukup. Kuncinya itu ada di aksi. Mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu, itulah yang akan mengubah motivasi jadi energi. Dan energi itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang nyata. Jadi, sekarang kalian udah punya semuanya nih. Kalian udah paham model bisnisnya, udah tahu alat yang bisa dipakai kayak AI, dan bahkan punya contoh peta jalan untuk memulai. Gak ada lagi alasan buat menunda. Jadi, saya tutup dengan satu pertanyaan buat kalian. Coba pikirin baik-baik. Setiap dari kita itu pasti punya pengetahuan atau keahlian yang berharga buat orang lain. Jadi, keahlian unik apa yang kalian punya? Dan kapan kalian akan mulai mengubahnya menjadi sebuah aset digital?